Halo teman-teman semuanya, sekarang saya akan membuat video tutorial tentang ESPT PPh 21. Yang pertama, kita harus masuk ke database-nya terlebih dahulu. Kita pilih DB-nya, lalu untuk login, kita klik password-nya 123. Selanjutnya, untuk pengisian NPWP, kita lihat dari sini. Nah, di sini terdapat data perusahaannya dan tinggal kita isi NPWP-nya. Klik simpan. Nah, NPWP berhasil disimpan. Nah, selanjutnya kita akan menginput profil wajib pajak. Nah, profil wajib pajak ini kita input berdasarkan data perusahaan. Nah, selanjutnya kita klik simpan. Nah, selanjutnya setelah kita menginput profil wajib pajak, kita masuk ke pembuatan SPT. Caranya adalah pilih SPT, buat SPT baru. Nah, untuk masa SPT yang akan dibuat itu untuk tahunnya kita pakai 2021 dan kita buat SPT Januari terlebih dahulu, tanggal 1. Lalu klik buat SPT. Nah, SPT berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan menginput data pemotongan pajak untuk pegawai-pegawai tetap. Berikut adalah contoh informasi pegawai tetap. Di sini terdapat 20 pegawai tetap yang akan saya input pemotongan pajaknya. Caranya adalah klik isi SPT, daftar pemotongan pajak, satu masa pajak. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik tambah. Sekarang kita akan menginput atas nama Rehan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah diinput seperti ini, kita klik simpan. Klik yes saja. Nah, kalau seperti ini berarti sudah kesimpan. Nah, setelah di-input semua, maka akan muncul seperti ini. 20 karyawan pegawai tetapnya. Ketika kita sudah selesai menginput bukti potong ke 20 pegawai tetap kita harus menginput kembali dengan cara yang sama setiap bulannya hingga bulan Desember selama 1 tahun. Jadi, setelah kita input di Januari, kita akan membuat lagi SPT. Buat SPT dari bulan Februari 2021 hingga Desember 2021. Nah, ketika selesai kita membuatnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita akan menginput pemotongan pajak pegawai tidak tetap dan tidak final. Caranya adalah kita klik isi SPT, daftar bukti potong, tidak final 17212. Nah, setelah kita klik, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik baru. Nah, setelah klik baru akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini ada informasi upah dan perhitungan dari 5 pekerja yang statusnya tidak tetap dan tidak final. Nah, di sini kita pertama akan mulai dengan Fajar. Kita lihat dari informasinya ya adalah pekerja 5 hari bekerja dan dibayar 2.500.000. Uang per hari sebesar 15.000 per hari dan sekian sekian sekian. Oke, kita akan input, kita isi dulu NPWP-nya. Lalu untuk kode objek pajaknya, karena ia bekerja 5 hari, berarti dia merupakan tenaga kerja lepas dan pegawai yang tidak tetap. Jadi klik yang belakangnya 03. Oke, kita masukkan detail, tapi kita klik OK aja, lalu selesai. Oke. Lalu kita klik silang. Nah, kita masukkan di sini, karena di sini ketika kita klik ini akan muncul tarifnya 5%. Nah, di sini kita tahu tadi gajinya 2,5, 2.500.000. Dasar pengenaan pajaknya 250.000. Nah, PPh dipotongnya 12.500. Dan untuk tanggalnya kita sesuaikan karena kita inputnya di bulan Januari, kita input
input tanggal 1 Januari 2021. Ya. Setelah penginputan ini, kita klik simpan. Setelah disimpan, kita lakukan cara yang sama dengan keempat pegawai tidak tetap dan tidak final lainnya. Lalu setelah diinput, maka akan muncul seperti ini. Kita lihatnya dengan isi SPT, daftar bukti potong tidak final. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita akan lanjut untuk menginput potongan pajak pegawai tidak tetap namun final. Nah, saya akan berikan satu contoh untuk karyawan yang resign dengan uang pesangon. Nah, sekarang saya akan menunjukkan cara penginputannya. Caranya adalah klik isi SPT, daftar bukti potong, final. Nah, setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik baru. Nah, tadi atas nama Bapak Sinaga, kita input identitas penerimanya terlebih dahulu. Nah, untuk kode objek pajaknya, kita menggunakan uang pesangon yang dibayarkan sekaligus karena uh, dia seperti soal dia merupakan karyawan yang resign dengan uang pesangon. Oke, penghasilan brutonya 60 juta kali 5%, sehingga otomatis PPh yang dipotongnya 500.000. Dan untuk tanggalnya kita gunakan Januari 2021. Lalu setelah ini sudah terinput, kita klik simpan. Nah, karena kita tidak punya karyawan lain selain ini, kita klik no. Nah, setelah terinput akan muncul seperti ini tampilannya. Sekarang saya akan memberitahukan cara mudah untuk menginput isi SPT yang bagian daftar pemotongan pajak 1721, satu masa pajak. Nah, untuk bulan Januari ini, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita sudah menginput ke-20 pegawai tetap. Dan seperti yang sudah saya informasikan bahwa ke-20 pegawai tetap ini harus di-input kembali di bulan Februari hingga Desember. Cara mudahnya adalah kita bisa menggunakan sistem impor. Nah, caranya adalah pertama kita klik DISPC, SRC, program falsafah 6, DJP, ESPT, dokumentasi, CSV format, contoh CSV, dan akan muncul banyak sekali Excel untuk contoh CSV. Nah, yang kita gunakan adalah Excel 1721 satu bulanan. Caranya adalah pertama kita harus mengcopy Excel ini ke tempat yang ingin kita simpan atau di file kita yang berbeda. Copy paste. Nah, ketika dibuka akan muncul seperti ini. Tampilan yang ada ini harus diubah sesuai dengan masa pajaknya. Jadi contoh saya menggunakan pajak bulan April. Jadi angka 10 ini harus diganti menjadi angka 4 karena bulan April bulan 4. Nah, untuk banyaknya masa pajak ini ditentukan dari banyaknya pegawai tetap yang akan kita input. Jadi ada 20 pegawai tetap. Jadi di sini harus ditarik sampai sebanyak 20 dan tahun pajaknya juga 2021 sampai seterusnya. Dan ketika sudah selesai akan muncul seperti ini. Ketika kita selesai, kita save. Lalu kita kembali ke aplikasi SPT-nya. Kita buka dulu pertama SPT-nya, pilih SPT, buka SPT. Karena saya menggunakan contoh bulan April, jadi masa yang saya buka bulan April. Lalu saya klik CSV, impor, bukti potong, pemotongan pajak bulanan. Nah, lalu di sini kita buka file. Nah, kita cari file yang kita simpan tadi. Di sini saya sudah menemukan file yang saya simpan, yaitu bulan April. Lalu kita klik open, lalu kita klik import.
Nah, tulisannya yang perlu rekod berhasil. Oke. Sekarang kita akan ngecek caranya adalah isi SPT, daftar pemotongan pajak D1, masa pajak. Nah, di sini udah bulan 4 sudah terinput. Selanjutnya kita akan bahas bukti potong A1. Pertama-tama kita harus masuk ke SPT masa Desember terlebih dahulu. Nah, sesudah itu kita klik isi SPT, daftar bukti potong A1. Lalu di sini kita klik baru. Setelah klik baru, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, kita akan mengisi identitas penerima penghasilan yang dipotong. Nah, identitas penerima penghasilan ini adalah pegawai-pegawai tetap yang kita sudah input sebelumnya. Sekarang mari kita input. Nah, ketika kita sudah menginput seperti ini, kita langsung lanjut ke rincian penghasilan. Nah, ini rincian penghasilannya di B1. Sekarang kita lanjut ke B2. Nah, ini B2 penghitungan pajaknya. Dan ini identitas pemotongnya. Plus klik simpan. Nah, setelah diinput semuanya, akan muncul tampilan seperti ini untuk berdaftar bukti potong A1. Sekarang kita bisa lihat SPT induk 1721-nya, klik isi SPT, SPT induk 1721. Nah, ini untuk B1 daftar pemotongannya, penghasilan brutonya Rp241.500.000, jumlah pajak penghasilannya Rp7.417.498. Nah, untuk penghitungan PPh-nya sekian, sama Rp7.417.498. Dan objek pajak finalnya Rp60.500.000. Lampirannya ada checklist 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pernyataan dan tanda tangan pemotongnya, NPWP atas nama Rehan. Next, kita akan membahas SSP atau surat setoran pajak. Terdapat soal sebagai berikut. Lalu, kita akan lanjutkan dengan menginput SSP-nya. Caranya adalah dengan isi SPT, daftar SSP. Setelah muncul tampilan sebagai berikut, kita klik tambah. Lalu kita isi sesuai dengan perintah dari soal. Setelah selesai seperti ini, kita klik simpan. Nah, setelah muncul ini, yes. Karena kita akan menginput SSP yang baru, yang kedua. Next, kita input sesuai soal juga. Nah, setelah ini kita klik simpan. Nah, untuk yang ini kita klik no, karena kita cuma input 2 SSP. Nah, seperti yang dilihat, PPh yang terutang sama SSP yang disetor sudah terinput di SSP-nya. Yang terakhir adalah laporan SPT. Kita klik CSV, laporan SPT. Nah, setelah itu kita klik buat file CSV. Kemudian simpan file tersebut ke folder yang diinginkan. Dan nanti file tersebut akan dibawa dan dilaporkan ke KPP atau melalui e-filing. Kita klik save aja. Sekian video tutorial ESPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 2126 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga bermanfaat.